Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika di zaman Nabi ada sahabat yang unik, namanya Sya'ban. Kenapa unik? Karena Sya'ban setiap jamaah bersama Nabi di masjid, beliau berada di pojokan terus. Bahkan Nabi selalu meliriknya dan seringkali Nabi tersenyum pada Sya'ban. Singkat cerita, waktu subuh Sya'ban biasanya sudah hadir, belum hadir juga. Sampai-sampai waktu subuh mau berakhir, sampai Nabi menunda untuk qomatnya, belum hadir juga. Lantas apa? Nabi menanyakan kepada para sahabat, mana Sya'ban kok belum hadir? Pada waktu itu Nabi memulai sholat subuh seperti biasa. Setelah sholat subuh, Nabi menanyakan kepada sahabat, ada yang tahu kabar Sya'ban? Ternyata sahabat tidak ada yang tahu. Tapi ada salah satu sahabat yang mengacungkan tangan, wahai Nabi, saya tidak tahu kabar Sya'ban, tapi saya tahu rumah Sya'ban. Rumah Sya'ban sangat jauh sekali dari masjid, 3 jam kurang lebih dari masjid ke rumahnya. Ayo kita bersama ke rumahnya untuk memberitahu kabar dari Sya'ban, kata Nabi. Lantas perjalanan ke rumahnya, ketuk pintu. Apa yang membuka pintu bukan Sya'ban tapi istrinya. Apakah benar ini rumah Sya'ban, kata Nabi? Istrinya menjawab, betul Nabi. Kemana Sya'ban kok tidak jamaah subuh, padahal beliau Sya'ban selalu sholat berjamaah bersama kami. Wahai Nabi, hari ini suamiku tidak sholat berjamaah bersamamu. Karena apa? Karena hari ini Sya'ban dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sya'ban hari itu wafat. Tapi ada yang ganjal, wahai Nabi. Ketika sakaratul maut, suamiku menjerit 3 kali. Lantas apa? Lantas istrinya melanjutkan untuk menceritakan jeritan pertama. Duh, kenapa tidak lebih jauh? Apa maknanya, wahai Nabi? Akhirnya Nabi diberi izin oleh Allah untuk menjelaskannya. Diberitahu apa penjelasannya. Wahai istri Sya'ban, suamimu itu ketika sakaratul maut diberitahu oleh Allah, dibuka hijab dan tabirnya, pahala tentang keutamaan berjamaah, sehingga dia merasa rugi walaupun jauh, ingin lebih jauh karena ingin mendapatkan pahala yang luar biasa dari sholat berjamaah. Lantas yang kedua, wahai Nabi, jeritan yang kedua, duh kenapa tidak semuanya? Lantas Nabi menjawab seperti sebelumnya, wahai istri Sya'ban, ternyata suatu ketika mau berangkat ke masjid, Sya'ban melihat ada orang yang lagi kelaparan dan Sya'ban membawa bekal. Akhirnya Sya'ban memotong rotinya, dikasihkan kepada orang itu dan dikasihkan kepada dirinya. Tapi ketika sakaratul maut diberi pahala ketika mengasihkan semuanya jauh lebih bagus, sehingga Sya'ban menjerit. Jeritan yang ketiga, wahai Nabi, duh kenapa tidak lebih baik? Lantas Nabi menjelaskan lagi, wahai istri dari Sya'ban, ternyata suatu ketika Sya'ban pernah ketika mau berangkat ke masjid, melihat orang yang lagi kedinginan, bahkan mau meninggal gara-gara kedinginan. Lantas Sya'ban punya jaket yang paling atas, yang paling tidak bagus, dikasihkan karena untuk menolong orang itu. Tapi Sya'ban ketika mau sakaratul maut, diperlihatkan pahala ketika mengasih yang lebih bagus, sehingga dia menjerit, kenapa tidak yang paling bagus? Apa makna dari kisah ini? Makna dari kisah ini, marilah kita menjadi muslim yang berkualitas dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah, berjamaah bersama orang-orang yang dikasih kita, dengan masyarakat kita, termasuk juga peduli dan mau untuk berbagi kepada semuanya, termasuk ketika kita mau berbagi, kasihlah sesuatu itu yang baik dan berharga supaya orang-orang di sekeliling kita itu menjadi senang. Mudah-mudahan kita bisa menjalankannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.